saya akan melanjutkan praktikumnya mengenai praktikum uji lemak. Nah, saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Ini termasuk kertas sebanyak 12 lembar, pipet, singkong, ini air dan minyak sebanyak 5 ml, santan, jagung, ada juga kemiri, kacang tanah, sendok dan juga piring plastik, susu, margarin, sama daun seledri dan juga senter 1 buah. Selanjutnya ada juga pepaya dan juga wortel. Ada pipet dan marilah saya akan mengolah atau melanjutkan tata kerja yang sudah ada pada lembar cara kerja di modul. Baiklah, langkah pertamanya saya ambil minyak pakai pipet, lalu saya teteskan di atas kertas putih ini atau kertas coklat jika di dalam modul, karena memang tidak ada kertas coklat maka saya pakai kertas yang putih saja. Jadi ini saya teteskan air minyak di atas kertas, lalu selanjutnya saya ambil air lalu saya sedot. Lalu saya teteskan di atas air. Nah, selanjutnya sesudah diteteskan air dan juga minyak di atas kertas, maka akan dibiarkan selama 10 menit. Mari kita saksikan bagaimana pengamatan selanjutnya setelah 10 menit. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan kemiri. Saya belum kasih nama dulu, saya akan kasih nama untuk kertasnya. Saya sudah beri nama kertasnya kemiri, lalu saya haluskan pakai gelas ini. Nah, kemirinya sudah saya haluskan sekitar 10 kali. Selanjutnya saya akan bersihkan. Lalu saya akan tunggu sekitar 5-10 menit bagaimanakah hasil pengamatannya. Nah, selanjutnya saya akan memanaskan atau mencairkan margarin di atas kompor. Saya belum menyediakan lilin. Maaf, saya lupa untuk membelinya di pasar tadi. Saya sudah menyediakan, saya akan mencairkan margarinnya di atas kompor. Beginilah hasilnya. Lalu kita akan menunggu hasilnya dalam 10 menit. Lalu saya akan menggosok-gosok kertas di atas kertas ini. Saya sudah beri nama pepaya di atas kertas ini. Saya akan menggosoknya seperti ini. Lalu setelah itu mari kita tunggu hasilnya dalam 10 menit. Lalu saya akan meneteskan susu di atas kertas ini. Dapat kita lihat sendiri. Lalu saya gosok-gosok seperti ini. Dan marilah kita tunggu hasilnya dalam waktu 10 menit yang berlalu. Lalu kawan-kawan, selanjutnya ini singkong. Saya sudah iris singkongnya, lalu saya teteskan atau saya taburi di atas kertas putih ini. Lalu saya gosok-gosokkan seperti ini. Sesudah saya gosok-gosokkan, lalu saya bersihkan atau awaskan singkongnya. Dan marilah kita tunggu hasilnya dalam 10 menit
susu telah ini. Pada kertas susu setelah 10 menit berlalu dapat kita ketahui bahwa di kertas susu yang sudah dioleskan oleh susu juga dapat kita lihat bahwa pada susu itu mengandung lemak sedikit, tapi tidak terlalu. Dapat kita lihat dan dapat kita amati sendiri. Selanjutnya yaitu santan. Saya akan mengambil santan, lalu saya teteskan di atas kertas putih. Dapat kita lihat santan di atas kertas putih. Selanjutnya yaitu jagung. Saya akan menggosok-gosokkan jagung di atas kertas putih ini. Menggosok-gosokkan. Di sini saya sudah menghaluskan jagung di atas kertas. Maaf, kertasnya sudah sobek sedikit. Lalu dapat kita lihat, lalu selanjutnya saya akan membersihkan atau mengawaskan jagung yang sudah ada di atas kertas. Nah, selanjutnya saya akan melakukannya pada wortel. Nah, dapat kita lihat wortel saya akan menggosok-gosoknya di atas kertas. Nah, ini saya sudah menggosok-gosokkan wortel. Ini dia wortel, saya sudah potong lalu saya gosok-gosokkan, dan inilah hasil gosokan dari wortel. Selanjutnya daun seledri. Saya akan menggosok-gosokkan daun seledri ini di atas kertas putih, dan marilah kita lihat pengamatannya. Menggosokkannya seperti ini pakai gelas. Nah, beginilah saya sudah menghaluskannya. Lalu saya bersihkan. Dan kita tunggu sampai 10 menit bagaimana hasilnya. Selanjutnya kacang tanah. Saya sudah menyediakan kacang tanah sebanyak 5 buah di sini. Lalu saya akan menghaluskannya lagi pakai gelas. Sesudah dihaluskan lalu dibersihkan. Nah, di sini saya sudah menghaluskan kacang tanah, dan beginilah lalu saya bersihkan kertasnya. Selanjutnya saya menghadapkannya pada lampu. Dapat kita lihat bahwa kertas yang sudah diteteskan oleh air tidak meninggalkan minyak. Selanjutnya minyak. Dapat kita lihat jika dihadapkan di lampu bahwa di kertas yang sudah diteteskan minyak ini dapat tersisa minyak dan tidak menyeluruh membasahi seluruh kertas, sedangkan di kertas air tadi seluruh kertas basah, sedangkan minyak tidak, hanya di sekitar yang sudah diteteskan saja yang sudah basah, dan minyak juga masih dapat kita lihat masih tersisa di atas kertas. Nah, selanjutnya ini kemiri. Kemiri ketika sudah kita dihadapkan di cahaya, dapat kita lihat bahwa di kertas dapat kita lihat bahwa di kertas putih ini adanya minyak yang dapat kita lihat bahwa adanya bekas noda minyak pada kertas yang sudah dihaluskan kemiri tadi.
Selanjutnya pepaya. Pada kertas yang sudah dioleskan oleh pepaya dapat kita lihat ketika dihadapkan di cahaya, maka di kertas pepaya ini, khususnya kertas pepaya ini, tidak meninggalkan noda minyak sedikit pun. Dapat kita lihat dan dapat kita amati sendiri, dan kertasnya pun sudah mulai kering. Selanjutnya di kertas margarin. Nah, di sini dapat kita amati ketika kita hadapkan di cahaya, di cahaya lampu senter, maka dapat kita amati bahwa margarin yang sudah kita teteskan atau sudah kita cairkan tadi sudah mulai membeku, dan dapat kita amati bahwa di sini di kertas yang sudah diteteskan oleh margarin ini meninggalkan bekas noda minyak. Dapat kita amati dan dapat kita lihat sendiri. Selanjutnya santan. Pada di kertas santan dapat kita lihat bahwa dapat kita lihat dan dapat kita amati adanya bekas noda minyak yang terdapat pada kertas yang sudah dioleskan oleh santan atau sudah diteteskan oleh santan tadi. Nah, selanjutnya kertas pada jagung. Ini jagung tadi saya sudah menghaluskannya di atas kertas sampai bolong begini, sampai saking semangatnya untuk menghaluskan jagung tadi, kertasnya sampai bolong, dan dapat kita lihat dan dapat kita amati ketika sudah dihadapkan di depan cahaya, dapat kita lihat bahwa di kertas ini tidak meninggalkan bekas noda minyak sedikit pun. Nah, di sini juga ada kertas wortel yang sudah dioleskan wortel tadi. Ketika sudah dihadapkan di cahaya lampu senter, pada kertas yang sudah dioleskan oleh wortel dapat kita lihat bahwa tidak ada sama sekali yang meninggalkan atau tidak ada sama sekali bekas noda minyak yang tertempel di kertas yang sudah dioleskan oleh wortel tadi. Dapat kita lihat sendiri. Nah, selanjutnya daun seledri. Daun seledri di sini juga sudah saya haluskan di atas kertas ini tadi, dan juga pada saking semangatnya saya menghaluskannya di atas kertas sampai sobek, dapat kita lihat. Dan hasilnya ketika setelah menunggu 10 menit, hasilnya ketika dihadapkan di depan cahaya, di kertas pun tidak meninggalkan noda minyak sedikit pun. Jadi daun seledri tidak menghasilkan minyak. Nah, selanjutnya pada kertas kacang tanah. Nah, dapat kita lihat dan dapat kita amati pada kertas yang sudah ditaburi atau sudah dihaluskan kacang tanah tadi, dapat kita lihat adanya bekas noda minyak yang tertempel di kertas. Nah, jadi ini berarti pada kacang itu mengandung minyak atau lemak. Selanjutnya ketika kita hadapkan di cahaya, dapat kita lihat atau dapat kita amati bahwa singkong yang sudah dioleskan pada kertas ini meninggalkan bekas noda minyak. Berarti dapat kita ketahui bahwa pada singkong ini masih mengandung lemak. Dapat kita lihat sendiri hasilnya seperti ini. Akan tetapi lemak yang terkandung dalam singkong itu tidaklah terlalu banyak.
Jadi, kesimpulannya di sini bahwa praktikum uji lemak ini mengajak kita mengetahui bahwa bahan-bahan yang mengandung lemak ini akan meninggalkan noda berupa minyak di kertas ketika kita mengoleskannya di kertas.